لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kaum penyembah akal-akal manusia. Inilah mungkin sebagian kelompok manusia yang sangat mengagumkan akal-akal mereka. Yang mereka beragama dengan akal-akal mereka, kemudian menafsirkan ayat Al-Quranul Karim, begitu pula dengan hadis-hadis Nabi SAW dengan akal-akal mereka. Bahkan lebih ekstrim zaman rahmatullah, di antara pengagum akal ini yang mempertuhankan akal mereka, kalau ada dalil Quran dan hadis-hadis Nabi SAW tidak sesuai dengan akal-akal mereka, maka mereka akan menolak, mengesampingkan dalil Quran dan sunnah Nabi SAW itu, kemudian mereka berjalan dengan akal-akal mereka. Dan di antaranya zaman rahmatullah, kelompok sempalan yang mempertuhankan akal-akal mereka adalah Asy'ariyah, kemudian Jahmiyah dan Mu'tazilah. Bahkan disebutkan dari imam mereka bahwasanya ad-dalail an-naqliyatu la tufidul yaqin. Na'udzubillah. Coba perhatikan zaman rahmatullah. Ad-dalailun naqliyatu la tufidul yaqin. Bahwasanya dalil-dalil naqliyah, Quran dan sunnah Nabi SAW ini tidak bisa menghasilkan keyakinan. Tidak bisa mewujudkan keyakinan. Tidak bisa melahirkan keyakinan. Li'annaha mabniyatun ala daqlil lughat. Coba perhatikan. Sebab dalil naqliyah ini, Quran dan sunnah Nabi SAW, adalah dalil-dalil yang dibangun dari susunan bahasa saja. Wa naqlin nahwi wa tasrif. Begitu pula dari susunan nahwu dengan saraf. Wa adamul ishtirak. Begitu pula tidak bisa dikombinkan. Wa adamul majaz, tidak ada majaz padanya. Wa adamul itmar, tidak ada kandungan makna dalamnya. Wa adamin naqli, tidak ada nukilan. Wa adamin taqdimi wa ta'khir, tidak ada pendahuluan dan akhiran. Wa adamul takhsis, tidak ada pengkhususan. Wa adamin nasq, tidak ada yang menghapuskan. Wa adamul mu'aradil aqli, tidak ada yang bisa membantah akal. Wa adamu hadhil asya mathnunun la ma'lum, dan semuanya ini merupakan kandungan prasangka saja dan tidak maklum. Wal mauquf 'alal mathnum mathnun, dan sesungguhnya berdiri berada di sebuah keraguan adalah keraguan. Wa idza thabata hadza dhahar anna dalail naqliyah dhanniyah, sehingga yang nampak untuk kita bahwasanya dalil-dalil naqliyah adalah dalil dhanniyah. Wa annal aqliyah qat'iyyatun, adapun akal itu adalah dalil qat'iyyah. Wa dhannu la yu'aridul qata', sehingga bagaimana mungkin perkara dhann itu kemudian melawan, menandingi yang namanya qat'iyyah. Na'udzubillah. Ini akidah kekufuran di antara orang-orang yang mempertuhankan akal. Dan coba lihat keadaannya zaman rahmatullah, orang-orang yang mempertuhankan akal ini, kalau dia berbicara agama atau menafsirkan Quran dan sunnah Nabi SAW, apa yang mereka ucapkan, apa yang kita dengar dari mereka, mutar-mutar saja. Itu saja putar-putarannya, membangunkan dan membingungkan. Karena bagaimana mungkin zaman rahmatullah, orang yang beragama dengan mempertuhankan, mengkedepankan akal mereka, itu bisa diterima dengan akal sehat. Karena umumnya orang-orang yang mempertuhankan akalnya adalah orang yang memiliki akal yang tidak sehat atau akal yang tidak waras. Sehingga kalau kita mempertuhankan akal, menggunakan akal dalam beragama untuk menafsirkan Quran dan sunnah SAW, saya ulangi, menggunakan akal untuk menafsirkan sendiri sesuai dengan hawa nafsu kita tentang ayat Quran dan sunnah SAW, maka akal yang mana, akal waras yang mana yang kita ambil, yang kita ikuti ketika manusia semuanya berbicara tentang akal. Inilah pentingnya kemudian Majelis Ulama Indonesia membuat sebuah wadah untuk mengkanter semua penyimpangan-penyimpangan yang ada di dalam agama ini, yang subur tumbuh berkembang pesat karena mereka tidak diawasi.
Jadi Majelis Ulama Indonesia harus membuat wadah, sebuah bimbingan, memonitoring semua tempat-tempat pondok pesantren, kemudian masjid-masjid yang mengadakan kajian atau di rumah-rumah mengadakan kajian, supaya meminimalisir penyimpangan-penyimpangan yang muncul di tengah-tengah masyarakat, yang ujung-ujungnya adalah merugikan masyarakat itu sendiri. Dan umumnya zaman rahmatullah, orang-orang sempalang seperti ini, ya kalau bukan yang berkaitan dengan harta, berkaitan dengan seks. Jadi mereka melakukan penyimpangan seperti ini karena ingin menguras harta-harta kaum muslimin atau yang berkaitan dengan wanita. Dan ini umumnya terjadi zaman rahmatullah. Orang membuat padepokan ini, membuat majelis taklim ini, membuat aliran ini, membuat penyimpangan ini, ujung-ujungnya itu berkaitan dengan dunia dan berkaitan dengan wanita. Bahkan jemaah rahmatullah, ya, orang yang menggunakan akal ini, ya, terkadang mereka menyampingkan, mereka menafsirkan, mereka kemudian meninggalkan apa yang telah termaktub dalam Quran dan Sunnah Nabi SAW yang sudah jelas. Bahkan ya, Al-Qushairi, salah seorang imam di antara mereka kemudian menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala dengan tafsiran yang sangat menyimpang. Jadi yang kalau selama ini dikatakan Salafi Wahabi itu salah mentafsirkan, salah mentakwilkan ayat-ayat Quran dan Sunnah Nabi SAW, justru orang-orang Asy'ariyah ini, orang yang meyakini Allah Subhanahu wa taala tidak bertempat, ini diantara orang-orang yang banyak melakukan penyelewengan tafsir, banyak memalingkan makna Quran yang jelas dari yang tidak jelas. Seperti misalnya zaman Rasulullah Qushairi dalam tafsirnya mengatakan, "Amintum man fis sama ay yakhsifa bikumul ardh." Apakah kalian merasa aman dengan zat yang ada di langit, yang kemudian tiba-tiba yakhsifa bikumul ardh, menggulingkan untuk kalian bumi-bumi yang kalian berpijak di atasnya? Apa kata mereka? Man fis sama, siapa yang di atas langit? Arada bihimul malaika alladzina yasquluna sama. Jadi mereka inginkan adalah para malaikat yang bertinggal bertempat di langit. Fahum muwakkaluna bil adab. Mereka adalah malaikat-malaikat yang diwakilkan oleh Allah untuk memberikan azab. Wa khawafahum bil malaika ay yunzilu alaihim al-uquba minas sama. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada mereka dengan para malaikat yang Allah turunkan, Allah utus untuk memberikan kepada mereka azab dari langit. Ayakhsifa bihimul ardh, yaitu ketika para malaikat ini menggulingkan, ya, menimpakan kepada di atas mereka tanah-tanah yang berjalan. Wa kadzalika khawafahum ayursilu alaihim hijaran aw kama arsalu ala qaumi Lut, dan seterusnya. Maka dalam tafsiran ini jemaah rahmatullah, tidak ada satupun kalimat Allah Subhanahu wa taala di situ. Jadi amintum man fis sama itu mereka tujukan kepada apakah kalian merasa aman dengan malaikat? Padahal zaman rahmatullah, kepada siapa kita harus takut? Kepada siapa kita harus kemudian bermunajat, berdoa? Yang di atas langit tidak lain dan tidak bukan kecuali kepada Allah Jalla Jalaluhu. Maka bagaimana mungkin ayat ini menunjukkan kepada para malaikat, yang dimana malaikat ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu sendiri? Amintum man fis sama, apa kalian merasa aman yang ada di atas langit? Siapa itu? Allah Jalla Jalaluhu. Siapa lagi zaman rahmatullah yang kita merasa aman dengan yang di langit kecuali Allah Jalla Jalaluhu? Karena Allah yang memerintahkan, Allah yang menguasai, Allah yang menciptakan segala alam semesta ini, para malaikatnya yang Allah Subhanahu wa taala utus dengan tugas-tugas tertentu. Kemudian zaman rahmatullah, di antara tafsirannya lainnya orang yang menggunakan akal itu. Jadi orang yang menggunakan akal ini adalah orang-orang yang di antaranya banyak yang menghayal, kemudian mengarang, kemudian ngawur. Kemudian disebutnya dalam surah Al-Fajr, waja'a rabbuk, dan telah datang Rabbmu. Maka apa yang dikatakan oleh Fakhrul Razi, ar-rabbu huwal murabbi. Yang dimaksud di Rabb di sini adalah murabbi. Jadi murabbi di sini adalah wallahu alam. Apakah Fakhrul Razi ini menuju kepada para malaikat atau murabbi siapa ini? Fala'alla malakan 'aziman huwa a'zamul malaika kana murabbiyan lin-nabi. Boleh jadi yang dimaksud di sini malaikatnya adalah malaikat yang agung, yang merupakan di antara pemimpin para malaikat, yang merupakan murabbinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana huwal murab min qawli wa ja'a rabbuk. Inilah yang dimasukkan di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa ja'a rabbuk, yaitu malaikat Allah yang agung yang merupakan murabbi. Padahal jelas di situ zaman rahmatullah, wa ja'a rabbuk, dan telah datang Rabbmu. Siapa lagi yang menciptakan langit dan bumi, yang mengatur alam semesta, yang memberikan rezeki kecuali Allah? Siapa lagi? Kalau bukan di situ Rabbu, di situ adalah Allah Jalla Jalaluhu.
Jadi orang-orang yang umumnya menggunakan akal pikiran mereka dalam beragama, ini adalah orang-orang yang banyak mengeluarkan statement yang menyimpang, yang nyeleneh, yang ngawur, yang tidak jelas, memalingkan makna yang sahih kepada makna yang tidak sahih, memalingkan dari makna yang jelas dari ke makna yang tidak jelas. Oleh karenanya jamaah rahmatullah, dalam perkara yang seperti ini Allah Subhanahu wa taala telah mewanti-wanti kita semuanya. Dalam firman-Nya surah Al-An'am ayat 116, wa in tuti aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Kalau engkau Muhammad mendengarkan semua ocehan-ocehan manusia di dunia ini, maka pasti mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Sama di zaman kita sekarang ini, lebih parah lagi. Kalau kita mendengarkan semua ocehan-ocehan manusia, ya, ngibul-ngibulnya manusia, ngawur-ngawurnya manusia, celotenya manusia, perkataan-perkataan manusia, tafsiran-tafsiran keliru mereka yang tidak bersanad dari Nabi SAW yang dinukilkan dari zaman ke zaman oleh para ulama, maka pasti mereka akan menyesatkanmu. Itu pasti. Tidak ada keraguan lagi jamaah rahmatullah, karena mereka mengambil agama mereka tidak sebagaimana agamanya para sahabat ridwanullah jami'an, tabi'in dan para ulama kita, aimatul arwah. Mereka bebas mengarang. In yattabi'una illa dhann, karena mereka ini umumnya adalah orang-orang yang mengikuti prasangka mereka saja. Wa inhum illa yakhrusun, dan mereka ini berkata tentang agama Allah Subhanahu wa taala dengan dusta. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, mereka berkata, menafsirkan, ngeyel, ngawur di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala dalam agama ini dengan cara dusta, dengan berdusta dengan atas nama Allah Jalla Jalaluhu. Sehingga ya, sekali lagi kita ingin mengatakan kewajiban Majelis Ulama Indonesia memberikan memberikan pelayanan, pembimbingan kepada masyarakat. Harus dibina, karena kalau tidak dibina akan muncul penyimpangan, terus menyimpang manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Akan muncul orang-orang, manusia yang tidak akan beragama di atas Quran dan Sunnah Nabi SAW, dan itu akan senantiasa beranak pinak, diwariskan terus-menerus kesesatan ini. Dan orang-orang yang beragama dengan tasawuf, dengan sufinya, dengan akal sehat, dengan akal rusak mereka, maka mereka akan meracuni umat dari akidah yang benar, amalan yang benar. Maka timbullah ajaran-ajaran sempalan semakin subur, semakin merajalela, dan semakin menyebar di tengah-tengah masyarakat. Demikianlah jamaah rahmatullah, sedikit kita yang bisa bahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Dengan usaha kita, dengan mujahadah kita, dengan jihad kita, dengan lisan dan tangan kita untuk menyelamatkan kaum muslimin dari penyimpangan sesat dan menyesatkan dari manusia-manusia yang bodoh bin jahil, yang tidak mengerti agama Allah Subhanahu wa taala, yang ingin merusak agama dan ingin merusak kaum muslimin dari ajaran yang lurus. Hadza wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.